Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para jabatan ketua angkatan semuanya dari Gamantium, ada Kak Wardana, dari di Gratinum ada Aiman Bindillah, dan dari Luminoir angkatan 10 Altop Bani. Ini enggak apa, pasti tahu ini mah anak basket kan. Oke. Iya. Altap Bani bukan Altop. Lain. Pakai A. Ya Altap. Iya. Ya, Kita perkenalan dulu Pak S. Iya. Boleh, Bang. Ya. Kenalin ya, nama gue Iqbal Amiruddin, panggil aja Iwang. Gue di sini sebagai moderator ya. BTW gue dari angkatan di Gratinum. Yep. Oh iya, perkenalkan juga nama saya Ki Agus Muhammad Raes. Saya anggota dari di Gratinum angkatan 9 yang sekarang tuh kelas 11 di SMA ITB Mulpuro. Oke ya. Kita mulai aja nih. Sapa-sapa dulu deh. Dari Kak Wardana, gimana Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mana ya? Anggotanya ada yang bandel-bandel nggak nih? Nggak, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah ya. Nggak ada apa nggak tahu? Nggak ada. Oh nggak ada, bagus. Alhamdulillah. Iya Bang, santai aja walaupun Chelsea seri ya kemarin ya lawan West Brom tuh. Nggak apa-apa. Bawanya bola. Santai. Jadi perkenalan gini ya Bang. Angkatan Gamantium, angkatan 8, ini udah 2 tahun. Di 2 tahun lebih di SMA ITB Mulpuro. Jadi gimana nih Bang perkenalan angkatan 8? Boleh mungkin dikenalkan dulu angkatan 8 ini. Oh, kenalin angkatan 8 ya? Iya, kenalkan. Kita tolong diperkenalkan tentang angkatan 8 nih. Oke. Buat ini nonton diuploadnya di YouTube ya? Apa sih Gamantium itu apaan? Iya, gitu. Kenapa memilih lama lang gitu? Kenapa gitu? Oke. Buat teman-teman yang lagi nonton yang dari YouTube, ini angkatan 8 ini angkatan ke-8 pastinya. Iya. Iya dong. Masuknya itu tahun berapa ya? Kalau sekarang 2020, berarti kemarin 2019, 2018 kita masuk. Iya, 18. Kenapa namanya Gamantium? Itu singkatan dari Gamananta Fulgentius Unitum. Oke. Apaan itu artinya, Bang? Apa tuh, Bang? Artinya itu Gamananta, pokoknya Unitum bersatu, Fulgentius bersinar, berarti Gamantium itu kebersamaan. Iya. Jadi bersatu, bersinar dalam kebersamaan. Gitu. Ya, kekeluargaan lah. Oh, sip. Nah, kenapa ngambil logonya Phoenix? Dulu itu kita mikir nih, apa ya logo yang bagus kan kalau bisa melihat dari sebelum-sebelumnya. Udah ada singa, udah ada beruang apa panda ya? Terus itu ada serigala. Phoenix. Iya. Oh, baru tahu saya. Terus tuh kita mikirnya, apa nih, masa hewan yang di darat lagi? Kayak gitu kan. Oh. Nah, maksudnya kan nanti buat ngebedainnya susah nih. Apa ya, yang bisa terbang. Akhirnya ini burung, habis itu Phoenix. Dan kenapa Phoenix? Filosofinya tuh baru ada setelah dipilih. Awalnya ini karena keren aja, nggak dipikirin. Tapi kalau misalnya dipaksa untuk nanya apa filosofinya, Phoenix itu, kalian nonton Harry Potter nggak? Wah, maksudnya Harry Potter ya? Gue malah mikirnya ke Dota. Dota ada Hero Phoenix. Apa sekerennya aja nyambungnya kemana? Tahu Phoenix-nya si siapa? Yang tahu. Yang kalau udah tua kebakar itu kan? Nah iya, yang ngasih pedang ke Harry pas ngelawan. Nah itu. Ya. Kayaknya nggak ngerti tuh. Dari sini tuh. Gak apa-apa. Lanjut. Gue nggak ngerti. Nontonnya tahan, belum waktunya. Nanti. Sih nggak ngerti kan. Ini tuh selalu berguna, badi kita tuh. Gitu. Untung Iwan ngerti, kalau nggak susah ngejelasin. Ya, sip. BTW nih,
Anggota Gamantium sekarang ada berapa ya? Sekarang itu ada 124. 124. Itu udah anggota yang terbaru ini kan? Oh iya, abis bursa transfer tahun lalu. Oke. Sip. Ada yang dijual ke Semansa, ke mana-mana. Mantap, Transfer. Itu bursa transfer lah. Semansa, men. Kenapa tuh Bang? Ceritanya kalau boleh tahu kenapa tuh? Udah jangan. Kayaknya nggak perlu dibahas. Ini bisa dijawab. Ini ilmu juga ya. Kita tuh harus terbiasa kehilangan orang yang sudah tidak satu jalan. Oke. Ada. Mungkin tahun pertama Altaf Badi belum. Kan udah mulai ada. Sampai kelas 3 tahun kebayang sih. Pasti ada saling yang masih jalan. Ya nggak apa-apa. Oke. Seleksi alam. Iya. Mantap. Oke. Udah Bang, gitu aja ya Bang ya. Oke, Terima kita kasih. lanjut Ke angkatan 8 di Gratinum. Sembilan. Aiman? Gimana? Akhir Aiman? 9. Oh ya 9. 8 di rumah. Apa di Gratinum? Aiman? Angkatan sendiri, astagfirullahaladzim. Maaf. Di Gratinum tadinya tuh namanya kan, kalian inget kan ya, bukan di Gratinum tadinya. Petroven. Ya, Petroven. Nah, Petroven. Itu yang buat waktu itu Hilmi itu. Cuman kenapa ya waktu itu berubah jadi di Gratinum? Mirip obat. Iya, mirip obat, mirip ya macam-macam lah. Jadi ya disaran tuh sama beberapa ahwat di Gratinum aja gitu. Terus tadinya ada expression banyak lah tadinya nama-namanya. Cuman ya jadinya di Gratinum gitu. Artinya keluarga yang diberi rahmat untuk bersatu gitu. Terus kenapa Panjangannya di Gratinum. Panjangannya Rodini Gratia Unum. Oke. Oh nggak salah tadi namanya Gratinum. Tadi namanya Gratinum. Cuman kan udah ada gaman yang depan dari G. Jadi ya ditambahin D aja gitu. Terus kenapa ininya hiu kok kalau nggak salah kurang lebih sama kayak Gamantium. Keren-keren aja gitu tadinya. Terus ya dipikirin filosofinya pas sudah ada gitu. Soalnya yang darat sering ya, jadi ganti ke air gitu. Yang air belum ada ya Man ya? Iya, itu. Artinya apa sih Man? Udah ya artinya? Oh iya Man. Oke, sebelumnya Bang Wardana nih. Dulu katanya Gamantium itu namanya Sparta gitu ya? Itu proses. Kalau di Gra kan sempat deklarasi Petroven. Ya. Kita tuh dalam proses itu ada lagunya malah waktu itu buat hafal semua nama calon nama angkatan. Dulu ada Auriferus, Vega Sparta, Tiro Etius, asik. Banyak lah dulu tuh. Vega Sparta, Vega itu berarti kuda ya? Iya nggak sih? Kurang tahu deh. Tapi jatuhnya tetap ke Gamantium ya? Ya Gaman. Padahal ini Gamantium ini lucunya dia tuh terakhir. Jadi habis dari semua banyak Hamin satu pemilihan nama angkatan, Gamantium ini muncul. Oh, buangan gitu. Coming from behind, hero. Spotnya langsung. Hitam lah. Oh. Iya. Gitu kisah. Kan keajaiban itu datang di detik-detik akhir, Bang. Iya, betul. Iya, terserah Iwan lah. Ya, lanjut ke Aiman lagi, kasihan ya. Ayo Man, lanjut Man, boleh. Oke. Lanjut apa? Artinya Man? Artinya itu keluarga yang diberi rahmat untuk bersatu. Anggotanya sekarang berapa, Man? Anggotanya balik lagi pas kayak jumlah pas awal 154. Oh iya. Keluar masuknya sama berarti ya? Iya sama. Imbang ya berarti ya. Iya, balik strategi modal. Apa nih Man? Waktu ada yang masuk itu biar lebih deket atau apa tuh dikasih strategi apa sih? Sama nih ketua angkatan. Ya, pas masuk nih langsung kenalan gitu, terus ya ngasih tahu kalau misalnya di angkatan harus gini ya. Job ketua gitu, ngasih sesuatu. Oke. Udah ya, selanjutnya Bani. Nah, Bani masih brojol nih. Baru lahir. Masih baru nih, anak baru.
Iya. Ayo Babani, kenapa sih? Apa? Luminoir gimana artinya tuh? Luminoir itu panjangan dari Luminous Independent Observe. Aduh, apa tuh? Artinya apa tuh? Artinya. Luminous itu artinya cahaya atau bulan gitu. Oh, masih baca ya? Enggak, saya ingat-ingat aja enggak. gitu. Sorry, Kan kalau Ingat. habis itu independent artinya kebersamaan. Kan observe itu melihat ke depan gitu. Observasi berarti ya? Ya. Berarti Luminaire, Independent, sama Luminous Independent Observe. Oke. Itu tadinya tuh itu nama angkatannya emang udah fix kayak gitu apa sebelumnya ada nama sebelumnya kayak ya calon-calonnya ada nggak? Atau langsung Luminaire gitu udah? Enggak, awalnya itu ada 10 kandidat nama. 10. 10. Nah, kita bikin vote yang pilih itu. Dan setiap Ada juga Coronatium. Enggak, ya ada. Cuman jelek banget. Gini dah. Nih, di luar nama Luminoir ya. Menurut lu nih dari 10 nama itu yang paling keren menurut lu tuh apa selain Luminoir? Aduh, lupa lagi namanya apa. Oh, nggak ada. Nggak ada sih, yang paling bagus cuma Luminoir. Terus kenapa lu masuk UKI dan mau jadi ketua angkatan di UKI? Karena gini, gue emang niat mau merubah diri biar baik aja. Oke. Motivasi lu jadi ketua angkatan apaan? Lu yang terbaik atau gimana nih menurut lu? Apa? Gimana? Motivasi lu jadi ketua angkatan? Motivasi gimana? Ya Apa kenapa? sih yang membuat lo jadi ketua angkatan? Mana ya? Gue emang ngerasa kalau gue punya jiwa pimpinan aja, jadi gue termotivasi sama itu. Waktu nyalonin itu ada berapa tuh calonnya kira-kira? Ada 4 kalau nggak salah 4. Siapa aja itu? Ada Pai, Halim sama sumpah berisik banget. Sama satu lagi Hafiz. Oh. Hafiz Apiatomo. Hafiz Alauddin. Oh, Alauddin. Ya. Nah, gue Hafiz Atom. Tahu nggak, War? Itu Lu pasti tahu kan? kelompok mentor Waktu MPLS ya? atau Namanya Hafiz, dipanggilnya Atom. Keren banget. Keren. Maaf ya, Hafiz Atom. Oke, lanjut S. Oke. Tadi Acara- Altaf Bani udah nih. Aiman, kenapa sih Man? Lu waktu itu nih Kalau mencalonkan nggak diri ditanyakan. jadi ketua angkatan Man. Tadinya sih gak mau sih, cuman di gimana ya? Kayak waktu itu beberapa ada yang jadi ketua angkatan Gi. Emang kenapa? Ya udah lu aja maju gitu. Terus langsung bergerak gitu ya. Pas malamnya sebelum terakhir daftar jadi caketan, kan ada daftarnya kan ya, inget gak lu? Ada berapa tuh? Ada berapa? 4 ya, berapa? Waktu itu ada banyak, cuy. ada 6 Oh, iya, calon gitu ya. calonnya. Terus ya pas malamnya itu kayak diantara nyalonin atau enggak gitu. Pokoknya di situ kayak antara gimana ya? Mikir lagi gitu kan, kalau misalnya jadi ketang pasti bakal sibuk, pasti bakal ini, pasti bakal Iya. Mikirnya Makasih. udahlah jalanin aja, siapa tahu bakal gimana ya? Bakal merubah hidup gitu. Mikirnya gitu sih. Gak nyesel kan, tapi gak nyesel. Ya alhamdulillah sekarang gak nyesel. Nah, kalau udah setahun nih. Berarti pernah nyesel ya? Pernah ya kan, pasti Lu- sampai sekarang tuh ada banyak rintangan lah. Oke, lu pernah ini gak sih kayak waktu lu mau nyalonin nih, lu kayak punya perasaan optimis gak sih kayak wah calon-calonnya kayak gini pasti gue bakalan menang gitu. Nah ya itu gue ini nggak boleh sih, kayak merasa Ya, emang sombong nggak gitu. boleh. Sempat ada rasa sombong kayak ini bakal menang gitu. karena ini sih gue mikirnya gue punya privilege gitu. Nah, pas di SMP
yang gue pikirin ya, kan gue alhamdulillah gitu pas akhir-akhir SMP nama gue agak naik gitu. Terus pas di SMA gue punya privilege kakak gue di UKI tuh punya nama gitu. Jadi ya pas gue masuk orang-orang udah pada kenal gue gitu. Tinggal lanjutin nih. Ya. Sebelumnya nih, gue cuma mau ngasih tahu doang nih. Gue dulu tuh si Aiman ini nem tertinggi di SMP kalau lu pengen tahu. Iya benar. Jangan disebutin, aduh malu. Terkenal benar. Itu menjadi salah satu faktor gitu ya. Jadi ketua angkatan. Gitu. Oke, lanjut ya ke Bang Wardana. Bang Wardana? Iya. Iya, hadir. Gimana nih Bang, bisa nyalonin waktu itu 2018 kan, masuk SMA gitu kan. Ceritain Bang. Ceritain Bang, gimana Bang? Dan calonnya tuh siapa aja waktu itu gitu. Iya Bang. Kalau diminta untuk ceritain ya, gimana waktu itu saat 2018 terpilih, sebenarnya tidak menyalonkan. Kan kalau Aiman dan Altaf, Lumi dan Digra kan saat pemilihan langsung ya ketua dan wakil. Ya kan? Kalau Gaman tuh ketuanya dulu ada. Jadi gua udah kepilih, baru gua yang ngeproses milih wakil gitu. Oh, oke. Nah, dan pas waktu itu ceritanya kita kayak mungkin kalau Altaf ngumpulnya via Zoom ya, pas pertama kali kumpul angkatan. Dulu Aiman juga ingat banget gua di bawah di kantin pakai mic. Zaki bukan di aula itu aula sampai digedor-gedor tuh pas sama Bang Iwan. Nah kalau gua waktu itu di kantin mau milih ketua. Lanjut. Apa ya? Ya ketuanya itu waktu itu ada Fauzan Abdurrahman, Aufar Rashid, ada Reval. Karena kan waktu itu kita mikir jangan UKI semua lah, nanti kesannya nggak hopeless lah nanti yang luar UKI udah. Ada Reval, ada gue ingetnya 3 itu, tapi kayaknya ada lebih, ada 4 atau 5. Nah, tapi kan harus ada dong yang korlapnya yang manduin nih acara. Iya. Jadi pokoknya kita waktu itu tuh simpel aja, mulai ketas, lu maju ke depan kita semua, harapan lu buat angkatan, udah intinya itu, masa visi misi harapan lu buat angkatan. Maksudnya kan intinya kita pengen lihat dia tuh ada harapan apa sih untuk berkumpul dengan orang yang dia kenal kan. Kadang tuh lu mau sejago apa, lu mau sehebat apa, kalau lu nggak punya harapan ya percuma. Harapan ini penting untuk memulai sesuatu kayak sebagai cita-cita lu lah. Oke, akhirnya gue jadi MC. Oke, Jan, maju Jan, cita-cita lu apa? Upar, Reval, udahlah pas mau gitu. Tapi kan biasalah, dulu awal-awal masuk kan ketemu teman-teman baru, apalagi ada akot nggak kenal kan, alay itu. Enggak, gue nggak mau maju. Yang calon-calonnya gitu nggak mau, malu-malu dulu, harus didorong-dorong sama temennya. Pasti rasain lah itu semua. Tapi Lumi kayaknya enggak deh. Nah, terus pas milih udah. Kalau nggak salah tuh kenapa gue jadi ketua, karena terus ada yang ngomong, kenapa nggak ini aja nih yang ngomong terus dari tadi gitu nih si MC. Panik kan. Tadinya katanya jadi MC biar nggak usah jadi nggak diliatin, nggak kepilih. Taunya disodorin. Ibarat BPI kan. Ayo tugas BPI. Oh udah MC. Biar nggak suruh kultum gitu. Kalau MK kan gitu. Udah tilawat. Ya. Biar bagian gampang. Gampang. Tapi akhirnya malah pilih iya dia aja gitu. Ditanya apa cerita buat angkatan. Padahal jawabannya simple doang, jawaban biasa ya. Tentang jalan, solid gitu doang. Nah, tapi akhirnya pas pemilihannya, itu tuh, kan kalau Lumi kemarin lewat website gitu ya. Iya. Iman lewat mana, Man? Lewat kertas. Nah, kalau kita tuh via polling grup lain.
Oh, Oke. iya. Polling lah. Kalau nggak salah ya. Lanjut, Bang. Terus akhirnya gue yang menang. Gitu. Baru dari situ gue baru milih wakil. Gitu. Perasaan lu waktu itu menang gimana? Pertama, jujur aja gue senang karena oke, gue ketua angkatan. Tapi kedua gue biasa aja. Karena nggak tahu ini apaan. Oke, karena masih baru ya, waktu itu masih baru ya. Angkatan apaan? Maksudnya, paling nyampein tugas di grup WA. Oh. Dikira sesederhana itu. Paling ketua kelas ada info dari sekolah buat angkatan, gua nih yang disuruh, atau enggak kakak kelas minta tolong apa buat angkatan, gua yang disuruh. Dikira sesimpel itu. Udahlah, jalanin aja. Ternyata lebih dari itu. Itu ceritanya. Oke. Terus selama 2 tahun nih menjabat ketua angkatan nih, gimana sih Bang? Ada gimana gitu? Gimana apanya nih? Apa ya? Lika-liku. Lika-liku kehidupannya lah gimana tuh? Nangis, dari pahit. awal nih sampai yang sekarang gimana nih? Memimpin teman-teman sebagai sesepuh kita di SMA. Sesepuh. Tua banget ya gue. Mungkin garis besarnya aja, kelas 10 tuh ngapain, kelas 11 ngapain, kelas 12 ngapain. Iya. Pertama ini kalau gue lihat kelas 10 itu proses dimana lu bisa menjadi siapa aja. Ingin jadi siapa aja tuh lu bisa. Lu mau kelas 10 misalnya, anggaplah ini kita organisasi karena kental banget dengan sekolah kita, anggaplah lu kelas 10-nya OSIS, kelas 11-nya tiba-tiba ketua ambalan. Ada teman gue satu. Artinya kan kelas 10 tuh lu dalam proses mencari jati diri kan, ingin jadi siapa aja kan. Iya. Mulai akhirnya lu kenal dengan temen lu tahu strategi lu gimana, fokus lu mau di mana, itu kelas 10. Awal ya. Iya, dan itu proses transisi sih dari SMP ke SMA. Mulai kan saat kelas 10 tuh pikiran lu masih pikiran SMP, tapi lingkungan lu tuh udah berubah. Lu nggak bisa lagi kayak tidur malam, mabar, push rank. Dulu tuh masih push rank. Satu sisi gue push rank, tapi kepala gue mikirin biologi, Saccharomyces, gitu-gitu loh, ulangan. Jadi harus bagi waktu ya? Waktu. Kelas 10 tuh proses transisi dan proses lu berpikir dan lu mulai membangun lu pengen jadi siapa. Nah, itu yang gue lihat ke kelas 10. Dan kalau terlebih di angkatan, kelas 10 itu proses mengenal. Makanya kenapa kita buat kayak, itu ada kayak ngumbar kayak kumpul gitulah. Untuk kenal satu sama lain. Seenggaknya itu, walaupun lu nggak tahu sifatnya, lu pernah tahu mukanya. Nggak tergantung lu kan, lu tipe yang seuzon liat muka orang nih jahatnya atau gantung lah. Seenggaknya kan kita memberi ruang untuk lu mengenal sesama lain. Itu kelas 10. Kalau kelas 11, kalau tadi gue bilang kelas 10 itu tempat lu bisa ngelakuin apa aja untuk menjadikan diri lu siapa. Kelas 11 itu waktu pembuktian. Lu bisa nggak jadi orang atau enggak? Shopee. Cuan. Bukan iklan ya guys, bukan iklan. Cuan guys, alhamdulillah. Gak dibayar. Nanti cut aja yang itu. Oke, kelas 11 itu tuh proses lu pembuktian, karena yang balik lagi dia ini di tengah-tengah ya. Proses ibarat kalau gue bilang tuh kelas 12 tuh kakek nenek, lu berdua tuh kelas 11 tuh ayah ibu, dan kelas 10 tuh anak-anak. Jadi tuh gimana ayah ibu ini ngejaga nih anaknya agar tumbuh dewasa dengan baik, dan juga nggak ngelupain kakek neneknya yang walaupun pasti lebih senior, pasti lebih punya pengalaman hidup, tapi tetap aja butuh kasih sayang. Kan ini susah nih kelas 11, serius. Oh, pantangannya banyak ya? Pantangannya banyak. Satu sisi ya, lu anak tengah. Satu sisi lu harus dewasa terhadap yang lebih muda dan dewasa terhadap yang lebih tua. Itu tuh susah, serius itu. Dan itu tuh proses pembuktian lagi, balik lagi lu itu siapa, pembuktian dengan apa yang udah lu cari kelas 10, kelas 11 tuh lu buktiin, ini loh gua. Buktinya itu ya gimana lu bisa membuat nyaman yang kelas 10 ini, kelas 12 ini. Nah itu susahnya kelas 11. Kalau di angkatan, nah baru nih konflik baru mulai kelas 11. Karena apa? Kalau yang ini kepanjangan nggak sih? Kalau kepanjangan cut aja ya. Udah slow aja. Santai, nggak apa-apa.
kalau kelas 10 itu biasanya kita satu pemikiran semua nih. Oke, gue mau SMA, gue masih mau happy-happy, semua masih sama. Sedikit yang pentingin pelajaran. Pokoknya gue bangun baru ya. Iya, baru naik. Gue bangun nama gue dulu, atau enggak gue masih mau seneng-seneng, atau enggak gue pengen nambahin followers nih, seenggaknya 2 angkatan atas gue nge-follow gue. Banyak banget kan persepsi kita untuk di kelas 10. Nah, kelas 11 ini baru semua pikiran kepecah. Ada yang, oke, gue kelas 10 udah organisasi, ngerasa ini organisasi tanggung jawab gue. Walaupun gue bakal capek, tapi harus gue yang lanjutin. Anak organisator. Terus ada anak yang mikirin akademik. Ini akademik gue nih gimana nih? Udah kelas 11, nggak mungkin lagi gue main-main kayak kelas 10. Udah mulai punya tujuannya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Yang kelas 10 yang milih organisator, tentu aja dia nyari pengalaman. Yang akademik, dia tentu aja amanin SNM. Terus juga ada yang juga masih milih untuk main-main karena lihat gue kelas 10 gini-gini aja udah happy kok, udahlah gue gini aja. Nah, ada tiga pecahan kepala ini, 3 pecahan pemikiran ini. Ini angkatan ini berdiri di tengah, makanya pasti bakal jadi titik tabrak. Makanya konflik itu selalu di angkatan. Gimana yang lagi ini angkatan masih ada, angkatan masih ada, itu bakal susah di kelas-kelasnya. Karena yang balik lagi harus ada fokus di organisator. Nah, angkatan kadang tertinggal di sini. Itu dibagi-bagi ya. Makanya kelas 11 tuh konflik angkatan tuh gue tuh ada banget. Nah, 12 ini udah tua nih, udah sepuh. Udah paling istirahat gitu ya. Datang minta saran paling. Kak saran. Lihat didikannya pasti, lihat didikannya. Nah, lihat didikannya gimana ngedidik bawahannya berarti. Nah iya. Oh iya, balik lagi. Kelas 11 yang tadi gue bilang, banyak pemikiran, kita udah punya cerita masing-masing yang lebih terukur, lebih tersusun. Makanya terkadang tuh banyak orang pindah di kelas 11 yang gue bilang tadi. Kelas 11 tuh bursa transfer musim panas lah. Gue nggak tertarik nih di klub ini. Gak mungkin gue dapet Ballon d'Or. Gue ke Barca. Oh, kayaknya kagak cocok gitu ya. Oh iya sih. Dia nggak cocok lah. Atau enggak, ternyata dia udah cocok, orang tuanya maksa. Orang tuanya nebus klausul pelepasannya. Nggak ngerti. Sih. Akhirnya orang tua yang nah itu kelas 11 tuh mulai inti titik balik, soalnya ini vital banget kelas 11. Soalnya karena masa-masanya anak SMA juga ya kelas 11 ini ya. Kayak kelas 8 SMP lah. Ya, betul. Betul. Gue pernah ngerasain. Nah, puncak-puncaknya itu ya kayaknya ya. Kelas 8 SMP tuh. Nah, karena kelas 10-nya itu masih baru, kelas 12 setobat, kelas 11-nya tuh biasanya. Iya. Mulai. Nah, kelas 12 tuh udah mikirin lagi. Biasanya. Tapi ini harusnya nggak boleh sih, karena aturan kita satu sama lain harus saling mikirin. Asik. Karena 12 tuh ya udah mulai mikirin gue kuliah gimana, ini gimana. Dan yang paling gue ingetin tuh angkatan kelas 12, lu harus terbiasa dengan kata-kata perpisahan. Temen mabar lu sekarang fokus belajar. Iya kan? Iya. Temen rapat lu sekarang fokus belajar. Main PS. Nggak usah personal dong, angkatan. Pokoknya itu masa apa ya? Banyak kata perpisahan. Oke. Pas kelas 12 ini, proses lu nentuin lu ingin dikenang sebagai siapa. Oke, lu punya cerita di kelas 11, lu misalnya ketua organisasi, lu anak organisator ini, atau enggak lu anak menang lomba ini. Kelas 12, tapi apa ya, sebagus apapun lu kelas 12 lu ngaco, jiwa kelas 10 keluar lagi dikit-dikit. Kan biasanya kan habis capek organisasi kan, asik nih. Kok biasanya maghrib belum di rumah, kok udah di rumah nih. Biasanya kan mau balas notif yang lain ribet karena notif grup kok sepi, kok nggak ada yang notif kan. Culture shock kan. Asik. Bingung juga ya. Nah, biasanya tuh, tapi itu nggak boleh sih. Makanya kelas 12 tuh, apa ya, kalau kelas 12 tuh lebih ngelepas. Oke lah, angkatan, kalau gue ya, angkatan fix udah kelas 11. Kelas 12, gue nggak akan terlalu mendorong angkatan gue untuk menjadi seperti apa, karena ya udah, itu bagi gue yang angkatan, ya udah 2 tahun itu. Kelas 12 tinggal nikmatin apa yang 2 tahun kita buat. Soalnya capek terus kalau kita terus marah-marah atau misalnya ngedorong, nge-push, atau selalu
mikirin enggak, itu bakal capek. Makanya kelas 12 benar-benar harus bisa tenang. Itu sih, tenang. Kelas 12 bisa lebih tenang. Jadi kalau misalnya dulu kelas 11 kan ngeliat adik kelasnya gini, gitu kan ngomong apa. Kelas 12 ada adiknya misal nongkrong di motor, duduk di motor orang nggak izin. Kalau kelas 11 kan, banget deh, kan bisa gitu. Kelas 12 kan senyum. Biarin dulu kita gitu, udah lebih wise lah. Gitu sih perbedaannya. Nikmatin. Oke. Di kelas 12 ini ada sisi istirahatnya, ada sisi sibuk belajarnya berarti ya? Sebenarnya istirahat enggak juga ya. Sibuknya dialihkan ke hal lain lah. Gitu.